Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas bagian Ayo Kita Berlatih 4.2 Matematika kelas 8 semester 1. Soal nomor 1 di sini ada Y sama dengan 5X. Gambarlah grafik persamaan garis berikut pada bidang koordinat. Jadi untuk menggambar grafik seperti ini minimal harus ada 2 titik yang kita perlukan agar tersambung, nanti akan terbentuk sebuah grafik. Jadi misal ya, di sini kita ambil pemisalan ya, misal kita ambil X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan ke Y sama dengan 5X. Jadi yang 0 ini kita masukkan ke sini. Yang 0 ini kita masukkan ke sini. Berarti di sini menjadi Y sama dengan 5 dikali 0. 5 kali 0 itu adalah 0. Maka ini menjadi sebuah koordinat. Jadi diketahui X-nya 0, maka Y-nya 0. X-nya 0, maka Y-nya 0. Koordinat itu adalah X, Y. Dan sekarang yang titik kedua, misalkan kita ambil X sama dengan 2. Kita ambil X sama dengan 2. Kita masukkan kembali ke Y sama dengan 5X. Jadi 2 di sini kita masukkan ke sini. Jadi sama dengan 5 dikali 2. 5 kali 2 adalah 10. Maka Y-nya kita dapatkan 10. Jadi titik X, Y-nya adalah 2,10. Dan sekarang kalau kita gambar, ini misalkan sumbu Y-nya. Di sini adalah sumbu Y-nya. Terlalu tebal ya. Ini sumbu Y-nya. Nah, sekarang kita buat lagi ini sumbu X-nya. Jadi yang ini adalah sumbu Y dan di sini adalah sumbu X. Kita masukkan pertama, yang ini kita anggap sebagai titik A. Titik A berada di 0,0, berarti ada di sini. Ini titik A, 0,0. Dan titik B berada di 2,10. Misalkan ini 2, ini 5, ini 10. Misalkan yang ini 5 dan di sini adalah 10. Berarti 2,10 kita tarik garis. Kita tarik garis di sini dan ini adalah titik perpotongannya. Yang ini misalkan kita anggap sebagai titik B. Kita anggap sebagai titik B. Dan kemudian kita tarik garis dari A menuju B. Dan seterusnya. Maka garis ini bisa kita namakan sebagai garis Y sama dengan 5X. Nah, ini untuk yang bagian A seperti ini. Sekarang kita masuk ke yang bagian B. Caranya sama. Di sini kita misalkan lagi. Nah, di sini kita misalkan di sini ada X sama dengan 0. Kita substitusikan ke Y sama dengan 4X min 1. Jadi yang 0 ini kita masukkan ke sini. Jadi di sini artinya 4 dikali 0 kurangi 1. 4 kali 0 itu 0 kurangi 1 jadi min 1. Maka titiknya kita dapatkan 0,-1. Dan sekarang misalkan titik yang kedua kita ambil misalkan X-nya sama dengan 2. Ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Yang penting kita memasukkan nilai X. Kita masukkan ke Y sama dengan 4 kali X, 4X min 1. Jadi duanya kita masukkan ke sini. Jadi 4 dikali 2 kurangi 1. 4 kali 2 itu adalah 8. 8 kurangi 1 jadi 7. Maka nilai Y di sini sama dengan 7. Jadi titik perpotongannya adalah 2,7. 2,7. Dan sekarang kita gambar lagi. Di sini adalah sumbu Y-nya. Kita gambar di sini adalah sumbu X-nya. Yang pertama adalah 0,-1. 0,-1 ada di sini. Nah, ini adalah 0,-1. Sebentar. Nah, di sini aja. Di sini ada angka min 1 dan ini adalah 0,-1. 0,-1. Ini tulisannya kurang jelas ya. 0,-1. Dan sekarang titik yang kedua adalah 2,7. Ini 2. Misalkan segini adalah 5. Misalkan 5 dan ini adalah 6 dan ini 7.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sekarang kita tarik garisnya. Ini adalah titik perpotongannya. Maka kita tinggal tarik garis dari sini sampai ke sini. Nah, maka garis ini kita namakan sebagai Y sama dengan 4X min 1. Ini sumbu X, ini sumbu X-nya, dan di sini adalah sumbu Y-nya. Dan sekarang kita masuk ke soal yang bagian C. Soal bagian C. Nah, perhatikan yang X sama dengan 2Y min 2. Ini jangan bingung kalau ada bentuk seperti ini yang biasanya Y sama dengan, sekarang jadi X sama dengan. Jadi ini bisa ditulis seperti ini. X min 2 kita pindahkan ke ruas kiri menjadi plus 2. Ini kan ada di ruas kanan. Ini tanda sama dengan, berarti kalau di sebelah kanannya berarti sebut ruas kanan. Jadi yang ini kita sebut ruas kanan. Dan sebelahnya kita sebut ruas kiri ya, yang ini sebagai ruas kiri. Dan sekarang kita bisa tulis yang min 2 kalau pindah ruas menjadi X plus 2 sama dengan 2Y. Nah, X plus 2 sama dengan 2Y. Atau kita bisa tulis menjadi 2Y sama dengan X plus 2. Maka untuk mencari Y di sini, untuk mencari nilai Y di sini sama dengan X plus 2 dibagi 2. Dan sekarang kita ambil pemisalan. Misalkan di sini ada X-nya sama dengan 0. Kita masukkan X-nya sama dengan 0 ke persamaan Y sama dengan X plus 2 per 2. Jadi yang ini kita masukkan ke sini. Maka di sini bisa kita tulis jadi Y sama dengan X-nya kita tulis jadi 0 plus 2 dibagi 2. 0 ditambah 2 itu adalah 2. Dibagi 2 menjadi 1. Maka nilai Y-nya sudah kita dapatkan 1. Jadi titiknya kita dapatkan 0,1. Dan yang sekarang, misalkan lagi kita ambil X-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke Y sama dengan, di sini menjadi X plus 2 per 2. Kita masukkan yang 2 sini ke sini. Kita masukkan, berarti Y sama dengan, ini Y sama dengan, kita masukkan di sini 2 ditambah 2 per 2. 2 tambah 2 itu adalah 4. 4 dibagi 2 adalah 2. Maka titiknya, kalau X-nya 2, maka Y-nya adalah 2. Ini X, ini Y-nya. Jadi sekarang kalau kita gambar, nah, pertama seperti ini adalah sumbu Y, dan kita gambar yang ini adalah sumbu X-nya. Kita kasih nama, ini X, di sini Y. Pertama adalah 0,1. Misalkan 0,1 ini 0, X-nya 0, satunya ke atas. Nah, ini 0,1. Dan yang kedua 2,2, ini 1, 2, ini 2. Nah, 2,2. Ini titik yang kedua, ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Maka sekarang kita tinggal tarik garis. Nah, seperti ini. Ini garisnya bisa diperpanjang ya, bisa diperpanjang dari sini juga ke sini bisa ya. Nah, ini tak terhingga jaraknya. Dan garis ini baru kita namakan sebagai garis Y sama dengan X plus 2 per 2. Atau setara dengan yang tadi, X sama dengan 2Y min 2. Nah, sama saja. Dan sekarang kita masuk ke soal yang bagian D. Di sini langsung saja ya, kita ambil pemisalan. Misal X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke Y sama dengan 2X plus 3. Kita masukkan ke sini. Dan ini menjadi 2 dikali 0 ditambah 3. 2 kali 0 itu 0. 0 tambah 3 menjadi 3. Maka titiknya ada di 0,3. 0,3 ini angka 3. Dan sekarang kita ambil misalkan X-nya sama dengan pakai 2. X-nya kita pakai 2. Masukkan Y sama dengan 2X plus 3. 2-nya kita masukkan ke sini. Jadi yang ini 2 dikali 2 ditambah 3.
2 kali 2 itu adalah 4. 4 tambah 3 menjadi 7. Maka titiknya kita dapatkan 2,7. Dan sekarang kita tinggal gambar koordinatnya seperti ini. Ini sumbu Y-nya dan di sini adalah sumbu X-nya. Nah, kita kasih nama ini X dan ini Y. Pertama 0,3, 0,3 1 2 3. Nah, ada di sini. Ini adalah titik 3 ya untuk Y-nya. Jadi titik di sini adalah 0,3. Dan sekarang yang kedua adalah 2,7. Ini 2 dan 7 ke atas. Ini tadi 3 ya. 4 5 6 7. Nah, kita tarik. Dan di sini titik perpotongannya. Jadi kita tinggal tarik garis. Nah, jadi seperti ini. Dan garis ini kita namakan Y sama dengan 2X plus 3. Sekarang kita masuk ke bagian soal yang bagian E. Soal bagian E, perhatikan yang X min 3Y plus 1. Ini bisa kita tulis menjadi X plus 1 sama dengan min 3Y, kita pindah ke ruas kanan menjadi 3Y. Nah, ini sama saja ya. Sekarang kalau kita balik tulisnya seperti ini, 3Y berarti sama dengan X plus 1. Ini sama-sama saja. Kalau dibalik seperti ini sama-sama saja. Dan sekarang untuk mencari nilai Y di sini, berarti ini dibagi ini. Jadi X plus 1 per 3. Nah, ini menjadi persamaannya seperti ini. Dan sekarang kita masukkan X-nya sama dengan 0 ke Y sama dengan X plus 1 per 3. Kita masukkan, ini pemisalan, ini misal ya. Bisa saja X-nya berapapun, kita masukkan ke sini. Jadi sama dengan, nah, kalau 0 berarti 0 ditambah 1 per 3. Jadi di sini adalah 1 per 3. Jadi titiknya di sini kita dapatkan 0,1 per 3. Nah, bisa seperti ini. Dan sekarang misalkan kita masukkan X-nya sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan 2, kita masukkan ke Y sama dengan X-nya kita ganti langsung dengan 2. Jadi 2 ditambah 1 dibagi 3. Jadi 2 tambah 1 itu adalah 3 bagi 3 sama dengan 1. Sama dengan 1. Jadi yang di sini titiknya adalah 2,1. Misalkan kita ambil lagi sebagai contoh, ambil lagi X-nya, misalkan kita masukkan 5 ke Y sama dengan, jadi kita masukkan di sini 5 ditambah 1, ini angka 5 nih. Ini angka 5 ditambah 1 jadi 6 dibagi 3, ini menjadi 2. Maka titiknya adalah 3,2. Nah, dan seterusnya. Dan sekarang kalau kita akan membuat gambar, kita gambar dulu. Di sini adalah sumbu Y, di sini adalah sumbu X-nya. Dan sekarang kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama adalah 0,1 per 3. 0 misalkan ini adalah satunya ada di sini. Ini min 1 ya. Ini 1. Berarti kalau 0,1 per 3 berarti misalkan ada di sini. 1 per 3 dari Y-nya ya. Ini sumbu Y, ini adalah sumbu X-nya. Sekarang yang titik kedua 2,1. Misalkan ini 2,1. Nah, ada di sini. Dan yang ketiga 3,2. Ini 3, ini 2. Nah, di sini. Jadi sekarang kita tinggal tarik garis. Seperti ini. Nah, ini harusnya yang titik ini ada di sini ya. Nah, ini pasnya di sini. Nah, gambarnya kurang sempurna. Jadi yang ini, garis ini bisa kita namakan sebagai X min 3Y plus 1 sama dengan 0, atau sama saja dengan garis Y plus 1 per, bukan Y ya, X. Jadi Y sama dengan, nah seperti ini maksudnya, Y sama dengan X plus 1. Jadi X plus 1 per 3. Ini sama saja. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2, seorang manajer pemasaran memperoleh gaji sebesar
Di sini ada 100 juta per tahun ditambah 5% komisi dari total penjualan selama 1 tahun. Gaji tahunan yang diperoleh dinyatakan dalam persamaan Y menyatakan gaji tahunan dan X menyatakan total penjualan tiap tahun. Jadi yang pertanyaan A di sini, berapa gaji manajer tersebut selama setahun jika total penjualan sebesar di sini 1 2 3 ya, 5 miliar. Nolnya 9. Jadi untuk yang bagian A kita kerjakan. Di sini gaji totalnya itu adalah Y dan memperoleh gaji sebesar 100 juta. Jadi kita tulis 100 juta. Nah, seperti ini. Terus ditambah 5%. 5% itu berarti 5 per 100 ya. Jadi kita bisa tulis 5 per 100 dikali komisi dari total penjualan selama 1 tahun. Komisi misalkan yang komisi di sini kita anggap sebagai X. Jadi kita tulis sebagai X. Nah, sekarang yang di A, X-nya diketahui penjualan sebesar 5 miliar. Jadi di sini X-nya kita ketahui 5 miliar ya. 1 2 3, 1 2 3 dan 1 2 3. Jadi nolnya ada 9. Jadi sekarang tinggal masukkan. Di sini 100 juta. Nah, seperti ini. Ditambah 5 per 100 dikali ini 5 miliar. Kita tulis 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Kita coret nolnya 2. Nah, kita coret nolnya 2 ya. Jadi di sini menjadi 50 juta. 50 juta dikali 2. Dikali 5 ya. 5 kali 5 jadi di sini 25, nolnya 1 2. Nah, jadi 250. Jadi 1 2 3 1 2 3. Di sini sama dengan 100 juta. Nah, sekarang kita jumlahkan. 100 juta tambah 250 juta di sini menjadi 350 juta. Nah, ini gaji yang diterima oleh manajer ya selama 1 tahun jika penjualannya mencapai 5 miliar. Nah, jadi seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke yang bagian B. Sekarang masuk ke bagian B. Kalau di sini penjualannya 3 miliar, jadi X-nya sama dengan 3 miliar. Kita tulis, nah seperti ini. 1 2 3 1 2 3. Dan sekarang kita substitusikan X-nya ke persamaan. Yang tadi 100 juta ya, seperti ini. Ditambah 5%. 5% itu adalah 5 per 100 dikali dengan 3 miliar. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang kita tinggal coret nolnya 2. Jadi Y sama dengan di sini kita tulis 100 juta. Nah, 100 juta ditambah 5 kali 3. 5 kali 3 adalah 15. Di sini tinggal kasih 0. Nolnya ada 7 ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Jadi yang ini adalah 150 juta. Jadi totalnya kita jumlahkan menjadi 100 juta tambah 150 juta menjadi 250 juta. Ternyata mengalami penurunan ya omsetnya. Dan sekarang yang kita masuk ke bagian C. Kita masuk ke bagian C. Apakah maksud dari koordinat titik potong garis dengan sumbu Y? Koordinat titik potong dengan sumbu Y. Dan jadi kalau perpotongan dengan sumbu Y, maka di sini X-nya harus sama dengan 0. Ini perpotongan dengan sumbu Y. Jadi kita tulis perpotongan. Nah, perpotongan dengan sumbu Y, maka X harus sama dengan 0. Jadi kepersamaan dari Y sama dengan 100 juta. Di sini 100 juta ditambah 5%, 5 per 100 dikalikan dengan X. Kalikan dengan X dan X-nya kita ganti dengan 0. Berarti kalau kita gantikan dengan 0, di sini bisa kita tulis 100 juta. Nah, seperti ini. Ditambah jadi 5 per 100 dikalikan dengan 0. Maka ini akan menghasilkan nilai 0 ya, akan menghasilkan nilai 0. 5 per 100 kali 0 itu adalah 0. Jadi Y di sini adalah
100 juta. Jadi artinya si manajer ini tidak berhasil melakukan penjualan satu pun. Jadi hanya menerima gaji saja, dan tidak menerima bonus. Nah, itu maksudnya untuk soal yang bagian C. Soal nomor 3, gambar grafik persamaan Y sama dengan X plus 2, Y sama dengan 2X plus 2, dan Y sama dengan, di sini ada Y sama dengan X plus 2, Y sama dengan 2X plus 2, dan Y sama dengan 2X min 3 pada bidang koordinat yang sama. Apa dampak perubahan grafik dari 1X menjadi 2X dan menjadi 4X? Menjadi 4X. Di sini tidak ada 4X ya. Yang ada adalah 2X plus 2 dan 2X min 3. Mungkin yang ini kita robah dulu. Ini harusnya menjadi 4X ya. Mungkin yang ini menjadi 4X. Baru nanti kita bisa lihat persamaannya, perubahan-perubahannya. Jadi yang ini mungkin bukan 2X min 3 tapi 4X min 3. Nah, sekarang kita coba ya. Yang pertama, untuk Y sama dengan 2X, bukan 2X, X plus 2. X plus 2. Kita misalkan seperti tadi di soal nomor 1, X-nya kita buat sama dengan 0. Misal ini X-nya kita ambil sama dengan 0. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi kita masukkan ke Y sama dengan X plus 2. Kita ganti X-nya dengan 0. Jadi Y sama dengan 0 ditambah 2. 0 ditambah 2 adalah 2. Maka titiknya yang ini adalah 0,2. Dan yang kedua, misalkan kita ambil X-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke Y sama dengan X plus 2. Kita masukkan yang ini ke sini. Kita masukkan. Jadi 2 ditambah 2. Maka Y di sini sama dengan 4. Maka titiknya adalah 2,4. Nah, ini untuk yang Y sama dengan X plus 2. Dan sekarang kita ambil yang Y sama dengan 2X plus 2. 2X plus 2. Nah, ini 2X plus 2. Terus kita perhatikan. Misalkan kita ambil lagi yang X sama dengan 0. Kita masukkan ke Y sama dengan 2X plus 2. 2X plus 2 ya. Dan 0 kita masukkan ke sini. Jadi sama dengan 2 dikali 0 ditambah 2. 2 kali 0 itu 0, tambah 2 menjadi 2. Dan titiknya adalah di sini bisa kita tulis 0,2. 0,2. Dan kita ambil lagi yang kedua adalah X-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2. Sekarang kita masukkan ke Y sama dengan 2X plus 2. Jadi X-nya kita masukkan ke sini. Jadi sama dengan 2 dikali 2 ditambah 2. 2 dikali 2 ditambah 2. Ini menjadi 4. 4 ditambah 2, 6. Jadi titiknya adalah 2,6. Dan sekarang satu lagi kita masuk ke Y sama dengan, di sini kita ganti dengan 4X. Jadi 4X min 3. 4X, kalau bukan 4X jadi di sini yang bagian ini nantinya tidak berlaku. Jadi kita masukkan X-nya sama dengan 2 ke Y sama dengan 4X min 3. Jadi kita masukkan yang ini ke sini. Jadi sama dengan 4 dikali 2, 8 kurangi 3. Hasilnya adalah 5. Maka titiknya adalah 2,5. Dan yang kedua, ini X-nya langsung 2 ya. Sekarang yang X-nya sama dengan 0 ke Y sama dengan 4X min 3. 0-nya kita masukkan ke sini. Kita masukkan. Jadi 4 dikali 0 kurangi 3. Dan hasilnya adalah min 3. Dan ini adalah titiknya 0, min 3. Dan sekarang kita akan gambar untuk masing-masing garisnya pada satu koordinat kartesius, satu bidang koordinat kartesius ya. Di sini adalah sumbu Y-nya, di sini adalah sumbu X-nya. Nah, seperti ini. Dan sekarang yang pertama adalah 0,2. 0,2 misalkan 2-nya ada di sini. Nah, ini untuk yang 0,2.
Ini titik 2. Dan yang kedua adalah 2,4. Kalau 2 di sini 1 2 ya, 2-nya, terus 4 ke atas 1 2, jadi yang ini 3, di sini 4. Nah, kita tarik garis, ada perpotongan, baru kita tarik garis antar perpotongannya jadi seperti ini. Nah, kita tarik. Yang ini bisa kita perpanjang, untuk yang bagian ini kita bisa perpanjang ya. Jadi anggap ini harus lurus, ini harus lurus. Nah, misalkan seperti ini. Dan sekarang kita kasih nama dulu. Yang ini adalah Y sama dengan, ini huruf Y ya. Jadi yang ini adalah Y sama dengan X plus 2. Dan sekarang kita ambil garis yang kedua. Di sini adalah Y sama dengan 2X plus 2. 2X plus 2. Dan garisnya, titiknya adalah 0,2, berarti ada di sini. 0,2 sama dan 2,6. 6 ini 4, berarti 5, di sini 6. Nah, ini titiknya. Jadi kalau kita tarik garisnya akan menjadi seperti ini. Kita tarik garisnya. Nah, seperti ini. Ya, tarik. Ini misalkan garisnya anggap lurus ya, yang ini. Berarti garis ini kita kasih nama, yang ini adalah garis Y sama dengan 2X plus 2. Dan sekarang kita ambil garis yang ketiga. Titik pertama adalah kalau dimasukkan 0, ini min 3 ya. Jadi 0, min 3. Min 3 ke bawah, 1 2 3. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita masukkan 2, hasilnya adalah 5. 2 5, berarti ada di sini. Nah, ada di sini. Ya. Jadi sekarang kita tinggal tarik garisnya. Kita tinggal tarik garis dari sini sampai ke sini. Nah, seperti ini. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, perhatikan untuk membuat kesimpulan di sini. Nah, perhatikan untuk yang Y ya. Pertama X sama dengan 2. Y sama dengan X plus 2 ya. Ini kemiringannya tidak terlalu tajam ya. Jadi membentuk sudutnya tidak terlalu tajam. Dari sini sampai ke sini sudutnya tidak terlalu tajam. Dan ketika X-nya yang di sini koefisiennya naik menjadi 2, maka perhatikan garis yang kedua. Nah, yang ini. Nah, sumbu garisnya akan semakin mendekati sumbu Y. Ini sumbu Y. Akan semakin mendekati sumbu Y. Dan kalau kita ganti dengan 4, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Akan semakin tegak, semakin mendekati sumbu Y. Jadi kesimpulannya jika koefisien dari X-nya semakin besar, angkanya semakin besar, maka garis yang terbentuk akan semakin tegak, akan semakin mendekati sumbu Y. Nah, jadi seperti itu untuk bahasan soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Gambar grafik persamaan Y sama dengan 2X plus 2, Y sama dengan X plus 5, dan Y sama dengan 2X min 3 pada bidang koordinat yang sama. Apa dampak perubahan grafik dari plus 2, plus 5, dan min 3? Untuk melihat perubahan dampak dari konstanta di sini, maka koefisien atau variabelnya itu harus sama ya. Koefisien dari variabelnya di sini sudah 2X. Di sini sudah 2X, maka yang ini harus kita robah, yang Y sama dengan X plus 5. Ini salah soalnya ya. Karena kalau tidak dirobah, maka garis ini akan berbeda sifatnya dengan garis yang ini dan garis ini. Jadi yang ini kita robah menjadi 2X plus 5. Kita robah menjadi 2X plus 5. Nah, kita robah seperti ini saja. Dan sekarang kita mulai kerjakan untuk yang Y sama dengan 2X plus 2. Kita masukkan, kalau X-nya sama dengan 0, masukkan ke sini ya, X-nya sama dengan 0. Jadi perhatikan ke Y sama dengan 2X plus 2. 0-nya kita masukkan ke sini. Berarti yang di sini adalah 2 dikali 0 ditambah 2.
dan hasilnya adalah 2. Maka titik di sini adalah 0,2. Dan sekarang kalau kita masukkan misalkan titik yang kedua itu di X sama dengan 2, ke Y sama dengan 2X plus 2, kita masukkan 2-nya ke sini. Berarti di sini adalah 2 dikali 2 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 6 dan titiknya berarti di sini adalah 2,6. Ini untuk garis yang pertama. Ini garis yang pertama. Dan sekarang untuk garis yang kedua, di sini Y sama dengan 2X plus 5. 2X plus 5. Jadi seperti biasa kalau kita buat X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke sini. Jadi 2 dikali 0. 2 dikali 0 itu adalah 0 ditambah 5. Maka Y-nya akan kita dapatkan nilai 5. Dan titiknya berarti adalah 0,5. Dan sekarang kalau kita masukkan X-nya sama dengan 2, kita masukkan ke sini. X-nya sama dengan 2, berarti 2 dikali 2 itu 4 ditambah 5. Jadi Y-nya adalah 9. Maka titik di sini adalah 2,9. Dan untuk garis yang ketiga di sini adalah Y sama dengan 2X min 3. Kita masukkan X-nya seperti biasa yang 0. Kita masukkan ganti ke sini, maka kita dapatkan nilai Y-nya. 2 dikali 0 itu 0. 0 kurangi 3 jadi min 3. Maka titiknya di sini adalah 0,-3. Dan kalau X-nya kita ganti dengan 2, maka Y-nya kita dapatkan 2. X-nya ganti dengan 2, berarti 2 kali 2 itu 4. 4 kurangi 3 adalah 1. Jadi di sini adalah 2,1. Dan sekarang untuk menggambar, kita mulai menggambar. Di sini pertama kita buat sumbu Y-nya terlebih dahulu. Di sini kita buat sumbu Y-nya. Nah, seperti ini. Sumbu Y-nya. Jadi yang ini kita geser dulu ya. Nah, supaya pas. Dan sekarang kita buat sumbu X-nya. Kita buat sumbu X ada di sini. Nah, ini sumbu X. Dan sekarang kita tinggal masukkan titiknya. Untuk yang pertama adalah 0,2, berarti ada di sini. 0,2 dan yang kedua adalah 2,6. 2 ke kanan, 6 ke atas. Jadi ini ke kanan, terus ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini titik yang garis yang pertama. Ini garis yang pertama. Nah, jadi seperti ini. Garis yang pertama. Kita rapikan dulu. Dan sekarang kita kasih nama yang ini adalah garis Y sama dengan 2X plus 2. Dan sekarang kita masuk ke garis yang kedua. Garis kedua 2X plus 5. 2X plus 5 titiknya adalah 0,5. 0, X-nya 0, Y-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini di sini ya, 1, 2, 3. Dan yang kedua adalah 29 ya. Berarti 2, 9 ke atas. Di sini ini tadi nilainya 6 ya. Ini nilainya 6, 7, 8, 9. Berarti ada di sini. Nah, kita tarik garisnya sekarang. Kita tarik garisnya. Nah, ini adalah garis dari Y sama dengan 2X plus 5. 2X plus 5. Dan sekarang kita buat garis yang ketiga. 2X min 3. Pertama di 0 min 3. 0 min 3 berarti 1, 2, 3. Berarti ada di sini. Ini min 3. Dan yang kedua 2,1. 2,1 berarti ada di sini. Dan sekarang kita tinggal tarik garisnya. Kita tinggal tarik garisnya seperti ini. Nah, ini juga sama ya. Nah, dan di sini sekarang kita bisa lihat perbedaannya. Perubahan dampaknya dari perubahan yang konstantanya dari plus 2, plus 5 dan min 3. Yang terjadi adalah seperti ini. Kalau konstantanya semakin besar dan jadi catatannya seperti ini. Koefisien X atau variabel pertama ini harus sama. Nah, ini harus sama. Jadi kita akan melihat dampak perubahannya. Terus kedua, nilai konstanta semakin besar. Nah, nilai konstanta semakin besar, maka
posisi garis nah akan naik, akan bergeser, akan naik atau akan bergeser. Bergeser sebanyak konstantanya. Di sini konstantanya 5 nih. Perhatikan untuk yang 2x plus 5. Berarti kalau kita ambil dari 0, di sini jaraknya adalah 5. Nah, kalau misalkan sekarang yang 2x plus 2 berarti jaraknya menjadi 2 tuh. Jadi kelihatan untuk garis yang hitam ini ada di bawah garis yang merah karena nilai konstantanya lebih kecil. Dan yang ini juga yang biru gambarnya ada yang di posisinya ada di bawah yang hitam karena nilai konstantanya negatif 3. Jadi kalau konstanta semakin besar maka posisi garis akan naik atau semakin atas ya, semakin naik ya. Dan sebaliknya. Jadi tidak merubah kemiringan garis. Jadi di sini tanpa di sini sebentar. Konstanta semakin besar maka posisi garis akan naik dan sebaliknya. Nah, gitu. Tanpa merubah kemiringan garis, karena kemiringan garis itu dipengaruhi oleh koefisien dari variabel atau sebagai gradiennya. Jadi itu kesimpulan untuk soal yang nomor 4 ya, seperti ini kesimpulannya. Soal nomor 5, gambarlah grafik persamaan Y sama dengan 2x plus 4, Y sama dengan 2x min 8, Y sama dengan 6, dan Y sama dengan 2. Yang ini kita gambar terlebih dahulu, yang ini lebih mudah ya untuk digambar. Untuk Y sama dengan 6, kita buat Y sama dengan 6, berarti posisi ada di sini. Ini garis Y sama dengan 6. Nah, ini garis Y sama dengan 6. Kita namakan garis Y sama dengan 6. Dan sekarang posisi untuk garis Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 berarti ada di sini. Nah, posisinya. Jadi kita buat di sini Y sama dengan 2. Kita tarik garisnya. Nah, seperti ini. Dan ini kita namakan Y sama dengan 2. Dan sekarang untuk yang ketiga, kita ambil yang Y sama dengan 2x plus 4. Perhatikan Y sama dengan yang 2x plus 4. Kita buat X sama dengan 0 untuk mendapatkan sebuah titik dulu ya. Kita masukkan ke sini, berarti 2 dikali 0 itu 0 ditambah 4, berarti Y sama dengan 4. Berarti titiknya adalah 0,4. Dan yang kedua kita ambil misalkan X nya sama dengan 2. Kita masukkan ke sini, berarti 2 kali 2 itu 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi di sini adalah 2,8. Jadi kalau kita tarik garisnya, kita buat garisnya, yang pertama 0,4 itu ada di sini. Dan 28 berarti yang di sini 2, terus 8 langkah ke atas berarti ini titiknya. Dan sekarang kita tarik garisnya. Nah, ini seperti ini. Dan sekarang kita ambil garis yang ketiga ya. Kita ambil garis yang ketiga. Garis yang ketiga itu keempat ya. Garis yang keempat di Y sama dengan 2x min 8. Kita tulis di sini Y sama dengan 2x min 8. Caranya sama dengan yang ini. Pertama kita buat X sama dengan 0. Masukkan ke sini. 2 kali 0, 0 kurangi 8 berarti min 8. Dan jadi titiknya adalah 0,-8. Dan sekarang kalau X nya sama dengan 2, kita masukkan lagi ke sini. 2 kali 2 itu 4 kurangi 8. Jadi Y sama dengan min 4. Dan titiknya adalah 2,-4. Jadi sekarang kita gambar garisnya. Yang pertama adalah 0,-8. Berarti ada di sini. Ya, 0,-8. Ini titiknya 0,-8. Dan yang kedua 2,-4. 2,-4 berarti ada di sini. Dan sekarang kita tinggal tarik garisnya. Seperti ini ya. Ini kita perpanjang terus ke atas. Kita perpanjang.
Nah, seperti ini. Dan di sini jadi ada beberapa titik perpotongan. Di sini ada beberapa titik perpotongan ya yang bisa kita buat di sini. Sebentar, ini ada gangguan. Kita buat titik perpotongannya. Jadi sini ya, ini adalah titik perpotongannya 1, 2, 3, 4. Dan terlihat ini adalah sebuah jajaran genjang. Jadi untuk mencari luas jajaran genjang, tinggal kalikan saja alas kali tinggi. Alasnya kita hitung dari sini sampai ke sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Alasnya 6. Dan tingginya kita hitung dari sini sampai ke sini. Kita hitung. Tingginya berarti 1, 2, 3, 4. Jadi 6 kali 4 itu adalah 24 satuan. Dan ini adalah untuk pembahasan soal nomor 5. Jadi kalau ditentukan luas bangun yang terbentuk dari titik potong keempat grafik persamaan tersebut, kita tinggal hitung yang horizontalnya ya, jarak dari sini sampai ke sini, dan vertikalnya sebagai tingginya kita hitung, kita kalikan. Jadi rumus luas jajaran genjang adalah alas kali tinggi, jadi 6 kali 4. Hasilnya adalah 24 satuan. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Gambar grafik X plus Y sama dengan 1, X plus Y min 1, dan X min Y sama dengan 1, dan X min Y sama dengan min 1 ya. Kita gambar, perhatikan yang untuk X plus Y sama dengan 1 ini bisa kita tulis menjadi seperti ini, menjadi Y sama dengan min X plus 1. Nah, bisa kita tulis, jadi yang X kita pindah ke ruas kanan. Dan sekarang kalau kita buat X nya sama dengan 0, kita masukkan ke sini ya, kita masukkan, berarti min 0 ditambah 1 jadi tetap 1 ya, jadi nilai Y nya adalah 1, jadi titiknya adalah 0,1. Dan sekarang kalau kita masukkan titiknya yang X yang keduanya, misalkan pakai 2 atau pakai 1 juga nggak apa-apa ini. Kalau pakai 2 berarti Y sama dengan, kita masukkan berarti di sini menjadi min 2 ditambah 1. Min 2 ditambah 1 adalah min 1 ya. Jadi di sini min 1. Jadi titiknya adalah 2, min 1. Jadi kalau kita gambar 01 berarti ada di sini. Dan 2 min 1 berarti ada di sini. Nah, ini sudah ada 2 titik, baru kita bisa buat garisnya. Kita buat garisnya seperti ini. Nah, ini untuk gambar yang pertama. Dan sekarang kita masuk ke gambar yang kedua. Kita masuk ke gambar yang kedua, ini yang pertama ya. Sekarang yang kedua, di sini ada X plus Y sama dengan min 1. Maka di sini bisa kita tulis jadi Y sama dengan min X min 1. Min X min 1. X-nya pindah ke ruas kanan jadi min X. Min 1 tetap. Jadi sekarang kita masukkan X-nya 0. Jadi di sini masukkan 0. Jadi min 0 itu 0 kurangi 1. Jadi hasilnya adalah min 1. Jadi titiknya adalah 0, min 1. Dan yang kedua, kalau X-nya kita gantikan dengan 2, kita masukkan ke sini 2, jadi min 2 kurangi 1 menjadi min 3. Nah, berarti titiknya adalah 2, min 3. Sekarang kita masukkan 0 min 1. Kita masukkan 0 min 1. 0 min 1 itu ada di sini. Dan 2 min 3 berarti 2 ke kanan, 3 ke bawah, 1, 2, 3. Nah, di sini berarti sekarang kita tinggal tarik garis. Kita tinggal tarik garisnya. Nah, seperti ini. Jadi kita tarik garisnya menjadi seperti ini. Dan sekarang yang ini juga kita perpanjang. Nah, sekarang kita masukkan ke bagian ketiga. X min Y. X min Y. Kita tulis X min Y sama dengan 1. Jadi di sini kita bisa tulis X min 1. Yang 1 ini pindah ke ruas kiri sama dengan Y-nya pindah ke kanan. Nah, jadi seperti ini. Ini bisa kita tulis jadi seperti ini. Jadi Y sama dengan X min 1. Sekarang kita buat X sama dengan 0.
kita masukkan ke sini, berarti 0 kurangi 1, hasilnya adalah min 1. Berarti titiknya adalah 0, min 1. Dan sekarang kita masukkan yang X-nya sama dengan 2, kita masukkan ke sini 2. Berarti Y-nya sama dengan 2 kurangi 1 itu adalah 1. Jadi di sini titiknya adalah 2,1. Jadi sekarang kita gambar. Untuk yang ini kita gambar dengan warna hijau ya. Yang 0, min 1, 0, min 1 berarti ada di sini. Dan yang kedua 2,1, 2, satunya ke atas. Nah, jadi sekarang kita tinggal tarik garisnya. Kita tinggal tarik garisnya seperti ini. Nah, ini adalah garisnya untuk gambar yang grafik yang ketiga. Gambar grafik yang ketiga menjadi seperti ini. Dan sekarang untuk yang grafik keempat, di sini ada X min Y sama dengan min 1. Jadi di sini kita tulis min 1 di sini menjadi plus 1, yang min Y menjadi plus Y. Maka di sini bisa kita tulis menjadi Y sama dengan X plus 1. Jadi kalau dibuat X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke sini, maka didapat Y-nya adalah 1. Kalau kita masukkan X-nya 2, berarti yang ini adalah titiknya 0,1. Dan sekarang kalau kita masukkan angka 2, berarti 2 ditambah 1, Y-nya adalah 3. Berarti titiknya adalah 2,3. Sekarang kita buat titiknya 0,1 itu ada di sini. Dan 2,3, 1, 2, 3 ke atas, 1, 2, 3. Nah, di sini. Sekarang kita tinggal tarik garisnya. Nah, menjadi seperti ini. Kita tarik garisnya. Nah, jadi di sini sudah kita bisa perhatikan ya, apakah bentuk dari perpotongan keempat garis tersebut. Nah, yang ini. Nah, yang ini bentuknya berbentuk seperti apa? Ini bisa dikatakan berbentuk seperti belah ketupat. Jadi bentuknya adalah seperti belah ketupat. Nah, ini kalau ditanyakan luas, tinggal kalikan saja diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Nah, itu saja.